Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mardani. Kali ini saya akan mengajari cara bermain gitar. Nah, jadi untuk bermain gitar itu harus memainkan kunci dasar. Nah, jadi kunci dasar di gitar ini ada dari A sampai G. Nah, jadi A sampai G-nya itu juga dibagi menjadi dua, yaitu A sampai G minor dan juga A sampai G major. Nah, jadi kunci ini yang nantinya disusun dan dimainkan. Dimainkannya nanti juga ada beberapa metode, ada metode petik dan juga metode genjrengan. Nah, jadi kunci yang saya sebutkan tadi itu disusun, itu yang membuat sebuah lagu. Nah, jadi itu yang dimainkan dalam bermain gitar. Jadi langsung saya kita ke tutorialnya. Jadi untuk kunci pertama yaitu kunci A. Kunci A itu bentuknya seperti ini. Kemudian ini dibunyikannya dari senar 5 sampai senar 1 seperti ini. Jadi kunci A ini jari manis menekan senar 2 di fret kedua. Habis itu jari telunjuk menekan senar 3 di fret 2, dan juga jari telunjuk menekan senar 4 di fret 2 seperti ini. Nah, jadi kunci A ini kunci A major. Nah, kemudian ada juga kunci A minor. Kunci A minor itu bentuk polanya seperti ini. Kemudian ini dibunyikannya sama seperti kunci A major, dibunyikannya dari senar 5 seperti ini. Nah, caranya jari telunjuk menekan senar 2 di fret 1, kemudian jari manis menekan senar 3 di fret 2, kemudian jari telunjuk menekan senar 4 di fret kedua. Ya, seperti ini. Nah, kita lanjut ke kunci selanjutnya, yaitu kunci B. Ini bentuknya. Ini kunci B major. Ini juga dibunyikannya dari senar 5 sampai senar 1 seperti ini. Jadi kunci B ini jari kelingking menekan senar 2 di fret keempat, kemudian jari manis menekan senar 3 di fret keempat, kemudian jari tengah menekan senar 4 di fret keempat, kemudian jari telunjuk seperti ini, menekan seperti ini. Nah, ini juga disebutnya di gitar itu kunci balok. Jadi seperti ini. Ini untuk kunci B major. Nah, tapi kunci seperti ini kedepannya akan banyak sekali kunci balok. Nah, jadi kunci balok di gitar ini sangat sulit sekali bagi pemula. Tapi kunci balok ini bisa disederhanakan. Nah, caranya ini kunci mudanya. Bentuk aslinya kan seperti ini. Nah, untuk pemula bisa polanya seperti ini dulu saja. Jadi jari telunjuk tidak ngeblok seperti ini, tapi hanya menekan satu senar di senar 1 di fret kedua. Jadi bunyinya seperti ini. Nah, tapi dibunyikannya dari senar 4 saja.
senar 4 sampai senar 1 seperti ini suaranya. Nah, ini juga kunci B major. Nah, kemudian kunci B minor. Kunci B minor itu bentuknya seperti ini. Dibunyikannya dari senar 5 sampai senar 1. Nah, jadi cara penekanannya, jari kelingking menekan senar 3 di fret keempat, kemudian jari manis menekan senar keempat di fret keempat, kemudian jari telunjuk menekan senar 2 di fret ketiga, kemudian jari telunjuk membuat blok seperti ini. Nah, ini juga namanya kunci balok ya, seperti disebutkan di awal. Demikiannya dari senar 5. Tapi kunci seperti ini pastinya akan membuat orang yang baru ingin memulai belajar gitar akan kesulitan. Nah, jadi ada cara sederhana dari kunci seperti ini. Caranya sama seperti tadi. Jadi jari telunjuk ini cukup menekan senar 1 di fret kedua. Dibunyikannya juga dari senar 4 seperti ini. Nah, ini juga disebut kunci B minor. Kita lanjut ke kunci selanjutnya, yaitu kunci C. Bentuk dari kunci C itu polanya seperti ini. Nah, ini kunci C major. Nah, jadi cara penekanannya, jari telunjuk menekan senar 2 di fret ke-1, kemudian jari tengah menekan senar 4 di fret kedua, kemudian jari manis menekan senar 5 di fret ketiga. Dibunyikannya dari senar 5 seperti ini. Nah, jadi suaranya seperti ini. Nah, jadi info penting juga sedikit, kunci C ini bisa disebut kunci yang paling banyak digunakan di dalam lagu. Jadi kalau pemula lebih baik saya sarankan itu belajar kunci gitar itu dari kunci C saja. Nah, jadi dari belajar kunci C ini, nanti jika ingin bermain lagu, banyak lagu-lagu yang nada awalnya itu dimulai dari kunci C. Nah, jadi seperti itu. Itu tadi kunci C major. Nah, kemudian kunci C minor. Kunci C minor itu seperti ini polanya. Nah, bentuknya sama seperti kunci B minor, seperti ini kan. Tadi seperti disebutkan. Nah, cuma dia naik satu tangga nada. Nah, jadi seperti ini. Nah, cara penekanannya sama seperti kunci B minor tadi. Ini jari kelingking menekan senar 3 di fret ke-5, kemudian jari manis menekan senar 4 di fret ke-5, kemudian jari telunjuk menekan senar kedua di fret ke-4, kemudian membuat blok seperti ini. Jari telunjuk membuat blok seperti ini. Dibunyikannya dari senar 5 seperti ini. Nah, untuk pemula pasti kunci balok sangat susah sekali. Nah, jadi cara supaya agar lebih mudah dalam bermain gitar, kunci seperti ini bisa disederhanakan. Nah, caranya seperti ini. Nah, jari telunjuk cukup menekan senar 1 di fret ke-3. Tapi dibunyikannya jadi berubah dari senar 4 sampai senar 1 seperti ini. Nah, jadi itu dari kunci C minor. Nah, kemudian lanjut ke kunci selanjutnya, yaitu kunci D. Bentuk dari kunci D itu polanya seperti ini. Ya, ini kunci D major. Nah, jadi
Cara penekanannya, jari telunjuk menekan senar 3 di fret kedua, kemudian jari manis menekan senar kedua di fret ketiga, kemudian jari telunjuk menekan senar 1 di fret kedua. Dibunyikannya dari senar 4. Jadi bunyinya seperti ini. Nah, ini untuk kunci D major. Kemudian kunci D minor. Jadi bentuk pola dari kunci D minor itu seperti ini. Dibunyikannya dari senar 4 juga. Seperti ini. Nah, cara penekanannya, jari telunjuk menekan senar 1 di fret ke-1, kemudian jari manis menekan senar 2 di fret ketiga, kemudian jari telunjuk menekan senar 3 di fret kedua. Ya, dibunyikannya dari senar 4 seperti ini. Nah, kemudian lanjut ke kunci selanjutnya, yaitu ada kunci E. Bentuk dari kunci E major ini polanya seperti ini, seperti A minor, cuma dia naik seperti ini. Nah, cara penekanannya, jari telunjuk menekan senar ketiga di fret ke-1, kemudian jari manis menekan senar ke-4 di fret kedua, kemudian jari telunjuk menekan senar 5 di fret kedua. Dibunyikannya dari senar 5 seperti ini. Kemudian ke kunci selanjutnya, kunci E minor. Bentuk dari kunci E minor ini seperti kunci E, polanya seperti ini. Cuma jari telunjuk ini tidak menekan. Nah, jadi yang menekan senar cukup kedua jari, yaitu jari manis dan juga jari telunjuk. Dibunyikannya dari senar 5 seperti ini. Nah, kemudian kunci F. Kunci F major tuh seperti ini polanya. Dibunyikannya dari senar 5. Cara penekanannya yaitu jari kelingking menekan senar 4 di fret ke-3, kemudian jari manis menekan senar 5 di fret ke-3, kemudian jari telunjuk menekan senar 3 di fret kedua, kemudian jari telunjuk membuat blok seperti ini. Dibunyikannya dari senar 5. Nah, jadi ini kunci F. Tapi kunci F ini juga bisa disederhanakan bagi pemula, bagi yang baru mulai bermain gitar. Nah, jadi kunci F bentuknya sama seperti kunci C seperti ini, cuma jari telunjuk dan juga jari manis ini turun seperti ini. Nah, ini kunci F jadinya. Cara penekanannya, jari telunjuk menekan senar 2 di fret ke-1, kemudian jari tengah menekan senar 3 di fret kedua, kemudian jari manis menekan senar 4 di fret ketiga. Dibunyikannya dari senar 4. Seperti ini kunci, jadi kunci F major. Nah, kemudian kunci F minor, bentuk polanya seperti ini. Dibunyikannya dari senar 5. Jadi bentuknya sama seperti kunci F seperti ini. Nah, cuma untuk F minor ini jari telunjuk dilepas, tidak menekan. Jadi cukup
cukup jari kelingking dan jari manis yang menekan, kemudian membuat blok seperti ini. Nah, dibunyikannya dari senar 5. Kemudian kunci G. Nah, kunci G bentuknya seperti ini. Jadi jari tengah menekan senar 6 di fret ke-3, kemudian jari telunjuk menekan senar 5 di fret ke-2, kemudian jari manis ini menekan senar 1 di fret ke-3, kemudian dibunyikan seluruh senar dari senar 6. Jadi seperti ini. Ini kunci G major. Nah, tapi untuk yang baru ingin memulai bermain gitar pastinya akan sangat sulit sekali kunci seperti ini. Nah, ada cara menyederhanakannya. Nah, jadi kunci G yang kunci dasarnya seperti ini bisa diganti menjadi lebih sederhana, yaitu bentuknya seperti ini. Nah, jadi yang menekan senar tuh cuma jari telunjuk menekan senar 1, kemudian jari jempol menekan senar ke-6 di fret ke-3. Dibunyikannya dari senar 6, sama seperti kunci dasar G seperti ini. Nah, jadi saya juga mau cerita sedikit. Jadi awal-awal bermain gitar saya pun sering sekali memakai kunci G seperti ini, karena ini tidak ribet untuk pemula seperti ini. Cuma memang suaranya lebih bagusan kunci dasarnya seperti kunci G yang seperti ini. Kemudian jadi sederhana seperti ini. Suaranya memang agak mirip-mirip, tetapi memang lebih bagus kunci dasarnya yang seperti ini. Nah, jadi untuk pemula memang harus rajin-rajin belajar, jangan menyerah supaya bisa bermain gitar dengan baik dan juga benar, dan juga dengan kunci dasarnya, bukan kunci sederhana. Karena bisa saja bermain gitar dengan kunci sederhana, cuma suaranya lebih bagus kunci dasarnya. Nah, kita lanjut kunci selanjutnya, yaitu kunci G. Kunci G minor. Nah, jadi bentuk kunci G minor itu seperti ini. Dibunyikannya dari senar 5. Nah, itu bentuk polanya. Cara penekanannya, jari kelingking menekan senar ke-4 di fret ke-5, kemudian jari manis menekan senar 5 di fret ke-5. Habis itu jari telunjuk menekan senar ke-3 di fret ke-4, kemudian membuat tidak perlu untuk kunci G minor, jari telunjuk tidak perlu menekan. Nah, cukup jari telunjuk membuat blok seperti ini. Nah, jadi kunci minor. Jadi itu saja dari kunci-kunci dasar bermain gitar. Sebenarnya di gitar itu sangat banyak sekali kuncinya, cuma yang paling dasar memang kunci yang saya sebutkan tadi. Nah, dari kunci yang saya sebutkan tadi itu, jika disusun itu bisa membuat sebuah lagu menjadi sebuah lagu. Nah, jadi itu beberapa kunci dasar dari gitar. Nah, jadi informasi sedikit, kunci tadi kan yang disebutkan ada dua versi, yaitu kunci major dan juga kunci minor. Nah, jadi kunci major ini biasanya kunci ini akan banyak ditemui di lagu-lagu yang nadanya itu nada ceria. Nah, sedangkan kunci minor itu akan banyak ditemui di lagu-lagu yang nuansanya itu sedih, galau. Nah, jadi seperti itu. Nah,
Jika sudah menguasai kunci-kunci dasar dari gitar tadi, kemudian ada lagi teknik dari bermain gitar yang di level selanjutnya, yaitu teknik fingerstyle. Nah, jadi seperti disebutkan di video tadi, beberapa kunci dasar di gitar. Nah, jadi kunci itu bisa dikembangkan nanti. Jadi kunci itu nanti bisa dimainkan, tetapi dengan 3 komponen, yaitu ada komponen melodi, komponen ritme, dan juga komponen bass. Jadi dari kunci dasar tadi bisa membuat sebuah alunan instrumen. Nah, saya contohkan sedikit, seperti misalnya kunci lagu intro sempurna seperti ini. Nah, dari kunci dasar bisa dikembangkan menjadi sebuah petikan. Nah, jadi seperti ini contohnya. Seperti itu. Nah, jadi dari A sampai G tadi kunci baik major dan juga minor bisa dikembangkan ke teknik selanjutnya, yaitu teknik yang biasa disebut dengan fingerstyle. Nah, jadi saya rasa cukup sekian tutorial bermain gitar dari saya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba-ba-da